Tuan. Jangan gitu dong. Silakan Tuan. Dadah. Malam Pak. Ke Strip Gallery. Thank you ya. Dadah. Halo guys. Sorry banget. Bang kasih salam buat pemerintah. Kita kasih salam apa ya? Kasih salam tempel. Ini yang lampu saya bisa dinyalain nggak Pak? Bisa. Dari sini kayaknya. Oh iya udah. Ya udah oke itu aja dulu. Ini aja dulu. Nggak apa-apa. Oke guys, jadi kita on the way ke PIM. Sorry banget, gue harusnya meetingnya jam 7 tapi baru kelar. Baru selesai mandi lebih tepatnya, sorry banget. Tapi 3 menit lagi sampai karena deket kok. Nggak nyampe 5 menit kali ya Pak? Kurang lebih cepat. Kau yang gelap kata Uhud katanya. Jadi hari ini emas udah resmi ke harga 2 juta ya, bener ya guys ya. So itu kurang lebih sama tuh dengan yang kemarin gue bilang. Gue lupa ya di interview yang mana ya. Kayaknya yang di Guru Gembul ya. Gue bilang rupiah bakal 20.000, terus emas ke 2 juta ya. Jadi hari ini resmi jadi 2 juta. Nyalain flash itu gimana ya? So menurut kalian gimana guys? Antam kalau masih bilang rugi kebangetan, kata Asik. Lu jangan salah ya, Antam itu emasnya juga banyak impor loh. Karena kebutuhan dalam negeri kita nggak cukup. Jadi Antam aja itu impor emas. So kalau dibilang tapi ya tetap harusnya untung ya. Dan gapnya cukup jauh loh teman-teman, tahu nggak? Kayak di Aceh ya. Di Aceh itu per hari ini emas itu 2,2 juta. Anyway, kalau emas ada kemarin ada yang nanya. Gue lupa ya di videonya siapa ya yang gue bilang emas bakal 2 juta. Karena sekarang udah tercapai. Next stop itu bukan di 2,8, next stop itu di 5 juta guys. So gue sangat-sangat yakin bahwa emas itu akan mencapai 5 juta rupiah sebelum Prabowo, gue mau bilang turun, sebelum Prabowo turun ya. Jadi ini salah satu hal yang menarik, apalagi kalau teman-teman lihat tadi yang di mana, di kita posting di Instagram, Jerman itu udah ketar-ketir sama United States. Buat teman-teman yang belum tahu, buat kalian yang belum tahu ya, Jerman itu punya emas paling banyak dia simpang di New York, di The Fed yang ada di New York. Nah yang kedua terbanyak itu di London guys. So makin menarik nih perkembangan dunia ya. Ini
betul-betul menarik dan tambah seru. Gue sebenarnya pengen bahas loh soal saham Fore, tapi nggak jadi kenyataan. Kayaknya besok udah listing ya, hari Senin ini ya. Udah telat ya? Udah telat belum sih kita bahas Fore? Jerman itu masih berencana guys, dia punya tabungan di sana. Cuman belum tentu juga dia bisa narik semuanya. Sekarang kan masalah trust, jadi Jerman itu tidak percaya bahwa emas yang disimpan di New York itu betul-betul ada barangnya. Gitu. Sekali lagi ya, kalau Fore bukan rekomendasi jual atau beli, tapi kalau ditanya, menurut gue perusahaannya bagus, rasa kopinya enak, dan menurut gue mereka punya product placement itu bagus, product market fitnya bagus, karena posisinya di bawah Starbucks, di atas kopi kenangan. Jadi di atas kopi kenangan, di bawah Starbucks, masih belum begitu banyak pemainnya ya. Jadi kalau ditanya perusahaannya bagus, ya bagus, bisnisnya bagus, kopinya juga enak. Gue bukan penggemar kopi, tapi gue udah tanya beberapa orang, ya mereka bilang mereka suka dengan kopinya. Tapi kalau ditanya gue mau nggak beli sahamnya Fore, kalau harganya 90 ya gue pikirin lah. Itu sih jawaban gue. Sekali lagi bukan rekomendasi jual atau beli ya, tapi kalau harganya 90 gue tertarik. Babel belum ada, Om Ben. Fore buka di Pangkal Pinang, yuk tandingin Tomorrow. Kalau Tomorrow kan franchise, kalau Fore itu kayak tuku, jadi nggak bisa kita franchise Fore. Fore itu nggak bisa di franchise, mereka nggak mau. Jadi itu sih, kalau banyak nanya soal itu ada yang bahas tentang suatu saham ya, yang per hari ini profit gue di atas 700% lah. Saham ini kita bahas waktu Benix Investor Summit yang ada di Bali. Per hari ini udah naik 700%. Gue no comment soal right isunya, nanti kita bakal bahas sesi tersendiri di Benix Investor Group buat itu ya. Nah, satu yang menarik nih guys, lu ngomongin soal perbankan, kita ngomongin tadi soal emas, terus tadi kita ada ngomongin soal trust ya. Menurut kalian kabar baik atau kabar buruk nih kalau harga emas terus naik buat Indonesia? Ini buat Indonesia nih. Menurut kalian itu kabar baik apa kabar buruk? Coba dong, komen dong. Kalau harga emas terus naik, itu kabar baik atau kabar buruk? Kalau kabar baik kenapa? Kalau kabar buruk kenapa? Om Ben, apa yang mendasari Om Ben bisa perkirakan emas 4 juta per gram? No, gue gak bilang 4 juta, gue bilang 5 juta per gram. Kecil amat 4 juta. Kalau 4 juta berarti lu cuma untung 100% dong. Enggak, 5 juta. Sebelum Prabowo jatuh ya. Jadi lu catat, sebelum Prabowo jatuh, emas itu akan mencapai 5 juta per gram.
Buruk. Emas kalau naik terus, emas kalau 5 juta buruk. Kalau buruk, kenapa ya mayoritas bilang buruk? Kenapa kabar buruk? Hardy Landres yang jawabannya paling benar dan jawabannya paling bagus. Yang lain gimana? Adi secepat bagus, jawabannya bagus, sangat bagus. Ada teori bilang kalau emas naik signifikan itu pasti ada masalah pada suatu negara. Itu tidak benar. Itu menyesatkan. Karena emas itu harganya, lu kira lu beli emas di Singapura sama di Malaysia sama di Indonesia beda? Enggak bro, itu harganya sama semua. Jadi itu tidak betul. Ntar ya guys, gue sambil pakai sepatu. Nah ini seru nih, jadi harga emas itu bukan Indonesia yang atur guys, itu dunia yang atur, itu dunia yang setting. Kalau ada yang bikin teori-teori artinya kalau emas yang tinggi ekonomi negara itu jelek, enggak, itu harga emas itu patokannya dunia guys. Emas naik Indonesia untung karena salah satu produsen emas, itu tidak betul. Indonesia adalah importir emas. Tadi gue udah bilang ya, Antam aja impor emas. Nah, ini gue mau sharing guys. Besok itu hari yang panjang. Gue bakal muter-muter, kayaknya kemarin gue udah sempat bilang ya. Kebun kita juga bakal main ke beberapa perusahaan ya, yang berhubungan dengan green energy, pupuk yang dibuat dari rumput laut karena bisa mengurangi emisi gas. Kalau teman-teman tahu, emisi gas terbesar itu disumbangkan sama sapi ya. So ada kawan kita yang bisa kurangin itu. Oh udah sampai nih guys, kita udah di PIM. Oke siap. Oke ya pak. Ya, langsung tinggal aja. Oke. Jadi guys, ketika teman-teman lihat yang video kemarin, Pak, itu ada teman kita yang bikin rumput laut. Rumput laut itu dijadikan pupuk bisa, tapi dijadikan makanan ternak. Kenapa dijadikan makan ternak? Karena rumput laut yang dijadikan makanan ternak, khususnya sapi yang makan rumput laut itu ternyata mengeluarkan gas lebih sedikit. Jadi salah satu sumber gas rumah kaca yang paling besar itu adalah gas ya. Ini gue ngomong apa adanya nih, kentut fart yang dari sapi. Jadi ini menarik nih, karena mulai banyak investor yang masuk ke Nusa Tenggara ya, Lombok, Indonesia, buat investasi yang berhubungan tadi ya, sektor-sektor yang mau mengurangi gas, gitu guys. So besok nanti gue kalau bisa gue bakal live lah, bakal kasih lihat. Gue udah sampai nih, mau meeting dulu. Sampai ketemu ya, see you, bye bye. Seru nih.